Baik, perkenalkan kami dari SGD S1. Kami akan mempresentasikan hasil dari sedang kerja kami yang berjudul Urinary Diversion, Use of Intestinal Segment in Urinary Diversion, Autotopic Urinary Diversion, Minimally Invasive Urinary Diversion. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Next. Nah, perkenalkan nama saya Aston Galiagniu dengan 3 digit yang terakhir 164. Jadi urinary diversion merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk membuat jalur baru agar urin dapat keluar dari tubuh. Nah, kondisi yang paling umum untuk dilakukannya prosedur urinary diversion yaitu pada kondisi kanker kandung kemih yang membutuhkan sistektomi atau pengangkatan kandung kemih. Nah, menurut data dari The Global Cancer Observatory atau GloboCan, jadi kanker kandung kemih ini menempati urutan ke-10 sebagai kanker yang paling sering didiagnosis, dengan estimasi kasus kanker kandung kemih baru sebanyak lebih dari 570.000 kasus baru pada tahun 2020 di seluruh dunia. Next. Nah, jika utilitas fisiologis dari kandung kemih terdapat kelainan, seperti pada kelainan neoplastik, fungsional atau anatomis, sistektomi dengan urinary diversion sering diindikasikan dengan tujuan untuk melindungi fungsi ginjal dan menjaga kelangsungan hidup pasien. Nah, prosedur urinary diversion sedang berkembang secara signifikan. Dengan keselingan tepat, seleksi pasien dan penyempurnaan dari teknik bedah ini telah memungkinkan pasien untuk mempersonalisasi perawatan mereka dengan lebih baik dengan memilih jenis prosedur diversi yang memiliki angka morbiditas pasca operasi yang rendah dan kualitas hidup yang baik. Nah, komplikasi pasca operasi urinary diversion dapat terjadi secara substansial, berkisar antara 56% pada 30 hari pertama hingga 90% setelah 30 hari. Pasien dapat mengalami satu atau lebih perubahan metabolisme, fungsional ataupun psikologis yang dapat berdampak signifikan pada kualitas hidup pasien. Next. Berikut adalah tujuan penulisan dari sebelum kerja kami. Next. Dan berikut adalah manfaat dari penulisan sebelum kerja kami. Next. Baik, perkenalkan nama saya Pandema Digita Widayanti dengan 3 digit NIM terakhir 071. Selanjutnya adalah definisi dari diversi urin. Jadi diversi urin adalah prosedur bedah yang bertujuan untuk membuat jalan baru bagi urin untuk keluar dari tubuh. Prosedur ini dilakukan ketika terdapat sumbatan pada aliran urin atau ketika terdapat kebutuhan untuk melewati area yang mengalami gangguan pada saluran kemih. Prosedur ini biasanya dilakukan pada pasien dengan kanker kandung kemih yang menjalani tindakan pengangkatan kandung kemih. Diversi urin dapat bersifat sementara selama beberapa hari hingga beberapa bulan, kemudian juga dapat bersifat permanen. Terdapat 2 metode diversi urin, yaitu diversi urin kontinen dan non-kontinen. Next. Selanjutnya adalah etiologi. Sebelum itu, perkenalkan saya Sirdi Permamsa dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 254. Nah, jadi indikasi paling umum untuk dilakukannya diversi urin adalah kanker kandung kemih yang mengharuskan kandung kemih untuk diangkat menggunakan prosedur yang disebut dengan sistektomi, yang dimana kelangsungan hidup pasien spesifik kanker yang sudah 5 tahun menggunakan tata laksana ini dilaporkan hingga 76%. Nah, perlu diingat juga, faktor dari pasien dan penyakit spesifik juga penting untuk memastikan pemilihan tata laksana diversi urin yang tepat. Dalam arti lain, setiap jenis diversi urin memiliki indikasi yang berbeda-beda dan selengkapnya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Sekian dari saya, next. Baik, perkenalkan nama saya Andeni Kita Cantara dengan 3 digit NIM terakhir 041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari diversi urinarius, yaitu yang pertama penggunaan segmen usus atau yang disebut juga dengan prosedur konduit ileal yang menggunakan segmen dari usus sebagai konduit atau disebut juga saluran yang disebut kandung kemih buatan di mana ureter akan menempel. Pada saat pembedahan nantinya dokter bedah akan membuat sebuah sistem yang mana urin akan dialirkan melalui pembukaan buatan pada kulit yang disebut stoma. Bagian dari usus yang biasanya digunakan untuk konduit adalah bagian terminal ileum karena memiliki daya resorpsi yang paling sedikit. Setelah penyambungan, ujung reseksi usus yang tersisa kemudian dianastomosiskan atau dihubungkan ujung ke ujung proksimal dari segmen tersebut kemudian ditutup sehingga menghasilkan suatu usus yang utuh. Ujung distal dibawa keluar melalui lubang yang dibuat di dinding abdomen, dilipat ke belakang, kemudian dijahit ke kulit untuk membentuk sebuah stoma. Ureter kemudian ditanam ke dalam segmen ileum, kemudian urin akan mengalir melalui konduit
secara terus-menerus didesak keluar melalui stoma oleh peristaltis dan menuju ke kantong ileostomi yang mana nantinya urin akan ditampung. Baik, perkenalkan nama saya Putu Rizya Saduputra dengan digit yang terakhir 020. Di indikasi konduit ileal itu adalah merupakan melibatkan kondisi di mana perlunya pengangkatan kandung kemih untuk memperpanjang hak hidup pasien, seperti neurogenic bladder, cedera radiasi parah, kandung kemih yang menyimpan patologi yang membatasi kehidupan, pasien yang gejala kandung kemihnya berdampak parah pada kualitas hidup mereka. Selain itu, ada kontraindikasi di mana pasien dengan penyakit usus kronis, kanker kolon, dan kondisi medis lain yang tidak memungkinkan prosedur operasi besar, jadi kontraindikasi pemasangan konduit ileal. Komplikasi yang mungkin dapat terjadi yaitu iritasi kulit, defek stoma, masalah pengantungan stoma, kebocoran daerah anastomosis, stenosis, hernia peristomal, ulkus, dan obstruksi pada anastomosis ureterial. Akhirnya, pasien yang menjalani prosedur konduit ileal memiliki peningkatan risiko pyelonefritis, hidronefritis, dan juga pembentukan batu. Harapannya dalam penggunaan konduit ileal ini, sekitar 6 sampai dengan 8 minggu, pasien akan terbiasa dengan stoma dan penutupnya, mempertahankan perawatan stoma dan penutupnya, dan dapat kembali melakukan aktivitas sebelumnya. Next. Izin melanjutkan, sebelumnya perkenalkan saya Luputu Ariulandari dengan 3 digit yang terakhir 030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai orthotopic urinary diversion. Diversi urin ini merupakan salah satu diversi urin yang dilakukan dengan membuat kandung kemih baru atau neobladder atau Stader pouch dari segmen usus, lalu dilakukan anastomosis dengan uretra. Umumnya segmen usus yang digunakan dari usus kecil, akan tetapi pada kasus tertentu segmen usus besar dapat digunakan. Nah, faktor spesifik pasien seperti usia lanjut, obesitas, dan komorbiditas berperan penting dalam keberhasilan tindakan ini. Komplikasi umumnya terjadi akibat ketidakpatuhan pada saat perawatan pasca operasi, di mana dapat terjadi voiding dysfunction, urinary tract infection, ataupun urethral stricture. Next. Nah, kondisi kontinensia yang terjadi pada pasien di siang hari itu lebih tinggi daripada malam hari, dan kebutuhan kateterisasi mandiri berbeda berdasarkan jenis kelamin, yaitu 5-10% pada laki-laki dan 60% pada wanita. Mekanisme berkemih pada pasien juga dibantu dengan teknik Valsalva manuver yang diikuti dengan external urethral sphincter yang berelaksasi. Kemudian untuk kualitas hidup setelah melakukan orthotopic urinary diversion ini sebanding dengan mereka yang memiliki saluran ileal serta dipengaruhi oleh kontinensia dan fungsi seksual. Nah, dalam slide ini juga tertera ilustrasi skematik dari orthotopic urinary diversion. Kemudian ada gambar CT scan juga yang menunjukkan adanya kandung kemih baru yang dibuat dari terminal ileum, yaitu panah yang bagian hitam, kemudian anastomosisnya ke uretra yang ditunjukkan dengan panah yang putih. Selanjutnya mengenai kontraindikasi absolut dan relatif juga dijelaskan pada tabel berikut yang dikategorikan berdasarkan onkologik, fungsional, anatomik, dan metabolik. Sekian dari saya, silakan dapat dilanjutkan. Baik, perkenalkan nama saya Gria Bagus Raditya dengan 3 digit yang terakhir 209. Jadi tentunya dalam proses operasi kita menginginkan untuk terjadinya suatu hal yang tidak mendengar pasien terjadi secara minimal. Oleh karena itu, terapi minimal invasif itu dapat dilakukan dengan meropong saluran kemih dan memperlebar saluran yang dinilai sempit sehingga alur-alurnya akan menjadi lebih lancar. Dan biasanya dilakukan pada penyakit struktur uretra pada temuan pertama, penyempitan yang pendek dengan ukuran kurang dari 1 cm dan dengan parut yang minimal. Pasien dengan diversi urin memiliki risiko tinggi terjadinya pembentukan batu pada sistem pavio-kalisus ginjal dan ureter, atau pada konduit, atau pada reservoir kontinen. Faktor metabolik seperti hiperkalsiuria, hiperoksaluria, dan hiposistauria, juga infeksi dari bakteri yang memproduksi urease, asing, sekresi mukus, dan stasis urin merupakan faktor yang dapat membentuk batu. Next.
Pendekatan secara transstoma dapat kita lakukan untuk mengeluarkan batu menggunakan teknik standar yaitu lithotripsy intrakorporal dan endoskopi fleksibel. Dan sebelum melakukan tindakan tersebut, pada kasus seperti ini, CT scan sebaiknya dilakukan untuk menilai adanya saluran cerna yang menutup, yang dapat membuat pendekatan perkutan yang menjadi tidak aman. Dan jika saja ada, pendekatan operasi terbuka dapat dipilih. Risiko kambuhan tinggi terhadap pasien ini sehingga dievaluasi metabolik dan di-follow up secara ketat. Pencegahan tersebut juga dapat meliputi terapi farmakologi yang mengatasi abnormalitas pada metabolit, mengurangi infeksi saluran kemih, dan hiperdiuresis. Next. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan diagnostik. Perkenalkan, saya Zaropana dengan 3 digit terakhir 241. Riwayat medis dan bedah secara terperinci diperlukan untuk mempersiapkan pasien dan tim medis dalam melakukan operasi diversi urin. Riwayat operasi perut sebelumnya dan riwayat radiasi penting dalam mengambil keputusan pembedahan. Kolonoskopi harus dilakukan untuk menyingkirkan keganasan atau sebagai bukti penyakit radang usus kronis. Serta tim yang melibatkan ahli bedah seperti dokter perawatan primer dan terapis enterostomal dapat membantu dengan melakukan konseling pada pasien. Konseling yang dilakukan dengan mempertimbangkan nutrisi pasien sebelum operasi dengan mengukur kadar albumin. Konseling mengenai berhenti merokok juga dianjurkan dan telah terbukti dapat meningkatkan hasil perioperatif, serta konseling mengenai sistektomi dikaitkan dengan kualitas hidup yang lebih baik pasca operasi. Next. Baik, selanjutnya adalah komplikasi. Perkenalkan, nama saya Hilda Saranova dengan 3 digit NIM terakhir 155. Di sini adapun untuk komplikasi diversi urinarius terdiri dari beberapa macam yang bergantung kepada jenis diversi urinarius itu sendiri. Untuk yang pertama ada jenis diversi urinarius conduit ileal atau penggunaan segmen usus yang memiliki komplikasi berupa yang pertama penyakit ginjal kronis atau JKD sebanyak 19%, kemudian yang kedua ada hernia parastomal atau PSH sebanyak 17,1%, kemudian ada urolithiasis sebanyak 15%, dan ada struktur uretroenterik anastomosis sebanyak 10%. Kemudian yang kedua, ada jenis diversi urinarius orthotropic neobladder yang memiliki komplikasi yang lebih berat. Yang pertama, adanya penumpukan mukus yang dapat menyebabkan retensi urin. Kemudian dapat terjadi ruptur neobladder, pembentukan fistula, disfungsi berkemih, dan struktur ureter. Kemudian selain komplikasi tersebut juga terdapat komplikasi pada sistem metabolik. Yang utamanya adalah terjadinya malabsorpsi karena pengurangan luas permukaan usus dengan manifestasi klinis berupa diare. Apabila komplikasi-komplikasi ini terjadi, maka pasien perlu dibawa ke rumah sakit untuk diberikan perawatan lebih lanjut. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan pasca operasi. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Ari Wiradi Dharma dengan 3 digit NIM terakhir 192. Jadi untuk penata laksanaannya sendiri, itu berfokus pada bagaimana kita bisa memberikan edukasi pada pasien terkait perawatan stoma dan kantong urostominya. Jadi edukasi diberikan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya komplikasi pasca operasi dan juga untuk dapat memberikan kenyamanan pada pasien. Dan sedangkan untuk pada ortotopik, yaitu mukosa usus digunakan untuk pembuatan reservoir dapat mensekresikan lebih dari 30 gram mukus per hari, sampai mukosa epitel mulai atrofi dan kehilangan fungsi sekretorinya. Sehingga memungkinkan adanya resiko penumpukan lendir dan selanjutnya akan terjadi retensi urin. Dan untuk mencegah overdistensi kantong urostomi, pasien akan membutuhkan ureteral kateterisasi dalam waktu yang lama, sehingga pasien memerlukan pemantauan ketat mengenai output urin dan irigasi kateter secara teratur. Mungkin bisa dilanjutkan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gede Resya Aditya dengan 3 digit yang terakhir 202. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa diversi urin adalah prosedur bedah yang bertujuan untuk membuat jalan baru bagi urin untuk keluar dari tubuh. Di sini terdapat 2 metode diversi urin, yaitu diversi urin kontinen dan non-kontinen. Diversi urin non-kontinen dilakukan dengan membuat anastomosis secara langsung antara ureter dengan bagian anterior dari dinding abdomen atau menggunakan segmen usus untuk beranastomosis.
Dan pada diversi urin kontinen, urin dikumpulkan dan disimpan di dalam tubuh sampai urin tersebut dikeluarkan dengan kateter atau melalui uretra. Indikasi paling umum dilakukannya diversi urin ini adalah kanker kandung kemih yang mengharuskan kandung kemih untuk diangkat menggunakan prosedur yang disebut sistotomi. Faktor dari pasien dan penyakit spesifik juga penting untuk memastikan pemilihan tata laksana diversi urin yang tepat. Saluran ileal atau dengan nama lain conduit, ileal bladder ataupun prosedur Beaker merupakan salah satu jenis diversi urin yang dianggap sebagai gold standard karena jumlah komplikasinya yang rendah. Orthotopic urinary diversion merupakan diversi urin yang dilakukan dengan membuat kandung kemih baru dari segmen usus lalu dilakukan anastomosis dengan uretra. Next. Baik, izin melanjutkan untuk bagian kesimpulan. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Jonathan Abid Patandian dengan 3 digit NIM terakhir 038. Terapi minimal invasif berupa meneropong saluran kemih dan memperlebar saluran yang dinilai sempit sehingga aliran urin lebih lancar. Riwayat medis dan bedah secara terperinci di masa lalu diperlukan untuk mempersiapkan pasien dan tim medis dalam melakukan operasi diversi urin. Untuk komplikasi yang dapat terjadi pada diversi urinarius dengan pengalihan saluran kemih ileum adalah penyakit ginjal kronis atau CKD, urolithiasis, dan struktur di ureteroentrik anastomosis. Kemudian untuk penata laksanaan pasca diversi urin berfokus pada pemberian edukasi terhadap pasien. Dengan demikian edukasi mengenai perawatan stoma dan kantong urostomi penting dilakukan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya komplikasi pasca operasi dan juga untuk dapat memberikan kenyamanan pada pasien. Sekian untuk presentasi dari SGD A1. Kami ucapkan terima kasih.